Adit. Hadir. Ibu. Hadir. Najuna. Hadir. Nuraini. Fadli. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Iya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang profesi atau peluang usaha melakukan pekerjaan di bidang DKV. Ini merupakan pertemuan keberapa? Ketiga kalau nggak salah. Hari ini pertemuan ketiga kita akan membahas tentang profesi di bidang DKV. Nah, sebelumnya ada yang tahu profesi apa saja di bidang DKV? YouTuber. Oke. Apalagi profesinya? Fotografer. Editor. Ilustrator. Kemudian ada lagi? Atau di sini ada yang mau bercerita kenapa memilih jurusan DKV? Ada yang punya alasan kenapa memilih jurusan DKV? Siapa tuh punya cita-cita? Nah, cita-citanya juga dengan DKV. Oh, yang bikin anime katanya. Nah, tapi punya cita-cita bikin sebuah anime, bahkan mungkin satu mungkin yang kamu ya. Nah, kemudian teman-teman yang lainnya ada yang punya cita-cita yang lain? Tidak. Nah, bahkan di sini ada yang ikutan masuk ke DKV karena ikut-ikutan doang. Iya. Nah, semua terus kira-kira kalian akan menjadi apa nanti ke depannya. Nah, silakan perhatikan layar monitornya. Nah, di pelajaran kita ini itu masuk ke elemen teknopreneur yang seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Peluang usaha teknopreneur itu biasanya entrepreneur yang di bidang teknologi, misalkan seperti usaha marketplace, kemudian kalian bekerja di bidang teknologi seperti web designer dan lain sebagainya. Nah, peluang usaha yang kedua mendiskusikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang bekerja di dunia DKV. Mereka mengerjakan apa aja, bekerjanya sebagai apa. Nah, kita bahas. Nah, namun sebelum kita membahasnya, coba kita lihat dulu video tayangan berikutnya. Jadi dalam 10 peluang kerja jurusan DKV atau desain komunikasi visual, ternyata sebanyak ini loh prospek kerjanya. Di posisi 10 ada web designer. Tugas seorang web designer antara lain merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di website, memberi warna seperti ragam web, metadata, hingga memastikan diri. Di posisi dalam rangka desainer, saya berpikir dan membuat secara visual hanya memang tugas atau dari seorang web designer. Yang adalah menyiapkan segala materi yang dibutuhkan dalam visual, mengotorkan dan masuk dari segala materi dan material yang lain, menyelesaikan konsep dengan kebutuhan pasar dan administrasi dan pemilihan, serta menyelesaikan proyek dan mengoperasikannya dalam satu agensi. Di posisi kedua ada mobile development. Berikutnya adalah bahasa cara mobile development yang bekerja sama dengan tim development yang fungsionalitas dan inovasi menghadirkan fitur dan berbagai aplikasi terbaik. Selain itu, mengembangkan hampir rata-rata aplikasi menggunakan bahasa pemrograman agar aplikasi mendukung segala macam platform. Di posisi pertama yang lambat. Ini dia 10 peluang kerja di jurusan DKV. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Apa itu profesi? Profesi adalah sebuah bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu diperoleh dari pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal itu seperti kalian belajar di SMK, sedangkan keterampilan menguasai keterampilan tersebut juga bisa kalian pelajari itu di informal, non formal, atau misalkan kalian belajar sendiri di rumah. Nah, kalian mempelajarinya secara mandiri tanpa harus kalian belajar di sekolah. Nah, kemudian dari
beberapa perbedaan profesi dengan pekerjaan dari segi keahlian. Pertama, perbedaannya kalau misalkan dalam keahlian, nah biasanya penguasaan keterampilan tertentu, kalau misalkan sebuah pekerjaan menguasai keterampilan tertentu, sedangkan profesi yaitu membutuhkan keahlian. Nah, jadi kalau misalkan profesi, kalian punya keterampilan, keahlian apa? Yaitu misalkan di bidang animator. Tapi kalau pekerjaan, itu misalkan kalian tanpa dituntut punya keterampilan. Misalkan kalian tidak pekerjaannya apa? Misalkan berkebun. Itu sebuah pekerjaan petani. Nah, tanpa harus kalian mempelajarinya bagaimana cara bertani, kalian bisa bekerja di bidang pertanian. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Kemudian dari latar belakang pendidikan, oke, kalau profesi biasanya menuntut untuk seseorang memiliki keahlian di bidang tertentu melalui pendidikan yang formal. Oke, kalau pekerjaan tidak harus. Nah, contohnya misalkan menjadi seorang guru. Nah, dia berarti harus belajar dulu gimana caranya menjadi seorang guru. Tapi kalau misalkan pekerjaan, kalian mencari pekerjaan misalkan di jalan, ketemu sama bapak-bapak, terus kalian bilang, "Pak, ada pekerjaan." Kalau profesi biasanya penghasilannya lebih besar karena tahapannya panjang. Tapi kalau misalkan pekerjaan itu tidak harus. Jadi apa yang dihasilkan juga pasti sesuai sebanding dengan yang dikerjakan. Nah, berarti nanti gaji seorang yang menggul beras nanti berbeda dengan orang yang kerja di bank, karena dia harus belajar dulu, dia harus punya keahlian dulu, baru gajinya besar. Tapi kalau tiba-tiba kalian menggul beras itu nggak usah belajar kan? Jadi kalian tinggal angkut, nanti dapat penghasilan. Nah, kemudian pengaruh atau status sosial. Nah, kan gaya gitu. Nah, kalau misalnya kerja, itu kerjanya apa? Menggul beras kan bisa beda status sosialnya. Nah, kemudian keterkaitan ada aturan. Jadi kalau misalkan di profesi itu ada aturan tertentu. Kalau di pekerjaan jarang sekali ada aturannya. Nah, seperti apa? Jadi tadi yang dicontohkan, misalkan menggul beras, emang ada aturannya nggak? Ini menggul beras itu harus seperti apa? Nih, caranya ambil dulu, angkat, udah diangkat, simpan di pundak. Nah, ada aturannya. Kalau misalkan kalian kalau bisa menggul berasnya cuma di tembok, ya bisa gitu. Gimana caranya aja biar beras itu berpindah gitu. Ini ada aturannya. Kemudian ini organisasi yang mewadahi. Kalau profesi biasanya suka ada organisasinya. Itu untuk apa? Biar pengetahuan baru. Mereka berbagi, istilahnya berbagi pengalaman mereka di profesi tersebut. Tapi kalau kerjaan itu rata-rata tidak ada organisasinya. Bahkan kalau misalkan contohnya misalkan guru, nggak ada organisasinya guru semua, mau pabrik, mau guru di pertanian dan sebagainya, itu semua mewadahi yaitu guru. Tapi kalau profesi biasanya masing-masing memiliki. Nah, profesi dokter mereka punya organisasi sendiri. Profesi guru mereka punya organisasi sendiri. Nah, kemudian tingkat dan tendensi lebih tinggi dibanding profesi. Wah, mereka istilahnya dididik dari sama aja. Tapi kalau misalkan profesi, nah, memiliki keleluasan untuk berkarya. Jadi dijelaskan, contohnya tadi yang nomor tadi. Jadi dia diperbolehkan mengekspresikan diri sendiri. Mereka misalkan pekerjaan itu jarang sekali mereka ditanggung diam selama 8 jam. Mereka biasanya sudah dikasih keleluasaan. Buat ada inspirasi, silakan kalian bisa kritik dulu, istirahat dulu. Atau misalkan kalian bisa terbang yang lain, misalkan ke area outdoor biar ada inspirasi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahannya. Nah, kemudian lingkup pekerja, pekerjaannya berkaitan dengan layanan masyarakat sementara kerja. Sangat luas. Jadi contohnya, nah kalau profesi, misalnya dokter, guru dan sebagainya, sementara di pekerjaan sangat luas. Nah, intinya apa yang menghasilkan uang. Jadi apa yang dikerjakan itu adalah pekerjaan, tapi bukan berarti itu adalah profesi. Nah, jadi TKP lebih cenderung ke pekerjaan atau profesi? Lebih cenderungnya adalah profesi. Nah, oke, kita bahas. Nih ada beberapa profesi di bidang TKP. Oke, ada sekitar 20 profesi. Ini baru yang diketahui. Bahkan katanya sekarang nambah lagi, semakin banyak lagi. Konten digital di media, platform, media sosial. Nah, jadi misalkan sosial media itu misalkan bikin feed di Instagram. Oke, itu adalah sosial media spesialis. Kemudian desainer produk. Oke, desainer produk. Oke, nah dia membuat sebuah produk, dia membuat sebuah karya. Nah, produknya seperti apa? Seperti mainan, furnitur, kemudian karya lainnya. Majalah atau komik dan sebagainya. Kemudian ada desain interior, di mana misalnya membuat sebuah interior, atau misalkan bisa disebut arsitek juga, tapi arsitek itu lebih luas. Itu lebih contohnya
kemudian kemudian ada desainer pakaian, ini lebih desainer. Oke, kemudian ada seniman efek visual. Nah, ini memberikan efek khusus. Jadi kalau misalnya ada sebuah film gimana caranya nih orang yang bisa lompat dari ketinggian padahal pura-pura. Nah, ini adalah dikatakan seniman efek visual. Kemudian desainer ada gambar misalkan produknya, ada tas belanjanya, nah dia menarik. Nah, kemudian ada lagi fotografer. Fotografer biasanya mengabadikan sebuah momen. Oke, dia biasanya mengabadikan sebuah momen itu mau buat kita handphone, mau dicetak. Oke, kemudian ada dua pelajar. Jadi seperti itu sendiri, seperti tadi mungkin. Nah, seorang lulusan DKV itu bisa jadi dua pengajar. Biar banyak yang tertarik, contohnya si kreatifnya, ya udah bikin bintang tamu. Nah, bintang tamunya nyanyi, jadi dia nyanyi apa? Nah, dia yang komentarnya. Nah, desainer grafis, mungkin kalian yang sekarang ini sering kalian nanti bakal kerjakan, yaitu membuat logo, membuat karya-karya digital, bikin foto, bikin foto identity, ini biasanya dikerjakan oleh desainer grafis. Fotografer, videografer, kalau videografer itu lebih ke karyanya mengabadikan momen yang bergerak, bahkan dikasih visual efek, dikasih suara juga. Nah, kemudian ada director, ini dia manajemen, direktur sebuah sama sebuah PH dan sebagainya. Dia sebagai yang membimbingnya. Ini di sini harus seperti apa, ini harus seperti apa. Dia yang membimbingnya, dia yang istilahnya yang lebih kreatif dibanding yang lainnya. Harus mempunyai juga pembimbingan yang lebih. Oke, terima kasih. Nah, itu presentasinya hari ini. Nah, itu hanya menjelaskan singkat saja. Itu contoh-contohnya ada 20 contoh. Itu hanya singkat saja yang diterangkan. Karena apa? Tugas kalian yaitu mencari tahu secara lebih detailnya seperti apa profesi kita. Dengan cara apa? Secara berkelompok ya. Ada laptop yang bisa kalian pakai. Untuk apa? Nah, laptopnya bisa kalian pakai buat searching profesi-profesi di bidang apa yang bisa kalian kerjakan. Jadi setiap kelompok itu berbeda profesi. Nah, kalian nanti mengerjakannya di kertas karton, di print, kemudian tempel di kertas karton buat semenarik mungkin karyanya. Ya, kemudian pengerjaannya hari ini kalian boleh kerjakan itu usahakan 70% selesai. Nah, kalau belum selesai nanti kalian bisa kerjakan sepulang sekolah karena besok kita coba buat presentasi. Paham? Nah, nanti bergabung bersama kelompoknya ya. Yang pertama, Adit. Kelompok pertama, Adit, Doni, Anti, Naila, Dina. Kelompok kedua, Dede. Kelompok 5, Fadli, Ita, Galuh, sama Najuna. Oke? Ada yang masih lupa kelompoknya sama siapa? Oke? Silakan. Nih yang disebutkan, silakan kalian bergabung sama kelompoknya. Berarti ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok kelima. Oke? Adit, Doni, Anti, Naila, Dina. Ke sebelah sini. Oke? Kelompok 2 boleh sini. Kelompok 2. Dede ingat ya namanya. Ini. Kelompok 3. Ibu, Ella, Brenda, Ayu. Oke, kelompok 4 Adil, Lia, Mami sama Raini. Adil, Lia, Mami sama Raini. Kelompok 5 Fadli, Galuh, kita sama Adil. Oke. Nah, jadi tugasnya silahkan kalian diskusikan sama kelompoknya beberapa profesi di bidang DKV. Oke, nih sama itu dikasih ininya profesi apa saja yang bisa kalian lakukan. Kelompok pertama berarti tentang konten kreator, spesialis sosial media spesialis, desainer produk, sama animator. Ini kelompok 1. Kelompok kedua ilustrator, desain interior, web designer, kemudian desainer percetakan. Kelompok 3 tentang desainer pakaian, visual effect, kemudian UI dan fotografer. Kelompok 4 guru pengajar, visual merchandise,
konten kreator ini juga apa? Ada, silakan kalian cari. Oke? Udah bisa? Udah masuk kreatornya? Udah? Bisa connect? Udah? Coba? Sudah bisa? Udah? Connect? Oke, kalau sudah ada kalian bisa bikinnya di kantor aja ya, soalnya biar gampang. Udah? Ya cepet ya, kita soalnya pengajian cuma 1 hari. Anak roh. Bisa kan mau perhatiin perkataan? Bisa juga. Bisa. Bisa? Nah, sekarang tinggal buka kanvanya. Tadi tanda plus di sebelah sana, buka kanvanya. Nah, oke, kanva. Kanva. Tugasnya saya gitu. Ini yang asli. Nah, Aku handal kok.
Ya. Kalau menyetak boleh JPLLT. Boleh? Bebas. Nih, di sini ada spidolnya mau ditulisin kelompok 1, kelompok 2. Spidol. Tinggal gantian spidol makan habis. Oh, itu nanti gantian. Gantian. Nempelin aja kan gini. Mention. Maksudnya dipendek, kenapa di sana? Ada sih ya, pakai penggaris dulu aku
Besok kita presentasi. Setiap siswa, setiap kelompok presentasi profesi-profesinya. Nanti kan kalian satu kelompok 4 orang itu bisa menerangkan satu profesi. Ya? Soalnya bagian printer. Oke. Di sini untuk refleksinya silakan ada yang bisa menyebutkan minimal 3 profesi di bidang TKV apa aja? Aku. Apa? Web designer, Terus graphic designer, ilustrator, terus sama animator. animator. Ada lagi yang bisa 3 profesi di bidang DKV. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Ada yang masih ingat? Ayo. Ayo Ibnu, bisa Ibnu? Apa? Apa aja? Konten kreator. Terus apa lagi? Fotografer, sosial media, desainer produk. Oke. Dan masih banyak lagi. Oke.